Shalom Joyful Kids, apa kabar? Sangat bersyukur hari ini kita bisa ketemu lagi sekalipun secara virtual. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun teman-teman dengerin ibadah ini. Yuk sama-sama kita satu dalam doa sebelum kita mulai sharing atau pembicaraan kita hari ini. Tuhan, thank you buat hari yang sudah Tuhan beri. Satu minggu lagi kami boleh lalui Tuhan, dan semua karena anugerah Tuhan. Maka biar hari ini Tuhan kami boleh menangkap firman-Mu, diisi lagi dengan kebenaran-Mu, dan kami boleh dipersiapkan untuk menyambut satu minggu ke depan, berperang bersama Engkau untuk hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan, biar firman yang kami terima hari ini boleh jadi kekuatan dan pengharapan di dalam kami, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati oleh jiwa-jiwa lainnya. Bersyukur Tuhan buat semua Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan, dan kami mau serahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu, biar Engkau dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Oke. So, kalau teman-teman ingat, kira-kira 1 bulan yang lalu aku sempat bagi sebuah sharing tentang Daud ketika dia ada di Nob, ketika dia kabur dari Saul, dan senjata pertama yang dia dapat setelah pelarian tersebut adalah senjata dari Goliat, yang merupakan peperangan pertamanya sebagai prajurit. Di sini kita belajar bahwa Tuhan mempersiapkan segala sesuatu di hidup kita dengan sangat sempurna. Bahkan Tuhan tahu bahwa hari itu Daud akan menghadapi sebuah masa di mana ia tidak punya senjata sama sekali. Tapi Tuhan sudah persiapkan senjata berwaktu-waktu sebelumnya, yaitu senjata dari Goliat yang dia kalahkan dengan ketapel. So guys, hari ini kita mau bahas sebuah hal yang mirip dengan hal itu. Bagaimana sempurnanya rencana Tuhan di hidup kita. Dan aku berharap pada akhirnya nanti kita bisa punya iman, kita bisa punya pengenalan yang luar biasa, dan kita bisa mengenal Tuhan secara utuh, teman-teman. Hari ini kita mau belajar dari sebuah tokoh Alkitab namanya Mordekai. Teman-teman mungkin asing sama namanya karena mungkin jarang nama ini disebut. Kita seringkali diekspos atau mungkin seringkali mendengar nama dari pemeran utama dari kitab ini, yaitu Esther. Nah, kalau teman-teman tahu, Mordekai ini adalah memiliki kaitan yang sangat kuat dengan Esther. Nah, Mordekai ini adalah pengasuh Esther. Kalau teman-teman baca di kitab Esther pasal 2, teman-teman bisa lihat bagaimana bahwa Mordekai ini adalah kakak sepupu Esther. Esther nggak punya papa mama udah meninggal, dan papahnya Esther adalah saudara dari papahnya Mordekai, gitu kira-kira. Jadi kira-kira kayak koko Mordekai ini koko sepupunya Esther gitu lah ya kira-kira. Nah, kita mau belajar dari kisah di mana Mordekai ini pernah mengalami masa di mana dia sudah berbuat yang terbaik, tapi perbuatan ini tidak menghasilkan apa-apa bagi dirinya, dan seakan-akan kebaikan ini tidak dilihat orang. Bahkan mungkin dia nggak dapat reward, dia mungkin bisa memutuskan untuk buat apa gue susah-susah melakukan ini dan sebagainya. Tapi Mordekai memutuskan untuk tetap bersikap benar dan tetap percaya. Dan kita melihat bagaimana nanti di akhirnya ternyata Tuhan sudah punya rencana di balik keadaan di mana dia nggak dapat reward itu sendiri. So, yuk kita mulai. Kita buka dari Esther pasal 2 ayat 21 sampai 23. Jadi hari itu Mordekai ini punya musuh besar. Esther ini ceritanya seru. Jadi ada orang baik, ada yang jahat banget, ada raja. Benar-benar cerita yang sangat singkat tapi seru. Siapa musuhnya Mordekai? Haman. Semoga teman-teman agak kebayang-bayang dikit ceritanya, karena hari ini aku nggak mau jabarin satu persatu ayat supaya teman-teman bisa lebih efektif waktunya. Tapi semoga teman-teman menangkap ceritanya. Kita mau baca dari kitab Esther pasal 2 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Esther sang ratu, dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Jadi hari itu perbuatan Mordekai ini menyelamatkan nyawa raja. Kalau kita bisa perhitungkan, sebenarnya raja berhutang nyawa sama Mordekai. Tapi perbuatan Mordekai dilupakan, dia nggak dapat reward dan hanya dicatat di buku. Ini sama kayak kalau teman-teman misalnya
udah berbuat sebuah hal yang sangat baik, sangat besar, teman-teman tahu rewardnya apa, tapi ya oke, terus cuma dicatat doang namanya. Dan dicatatnya bukan kalau misalnya dicatatnya di figura ataupun dibikin sebuah monumen atas nama Mordekai, ditaruh di tengah jalan, semua orang lihat, ada kebanggaan teman-teman. Tapi nama Mordekai hanya ditulis di sebuah kitab dan kemudian ditutup. Gak ada hal yang dibanggakan dan gak ada hal yang bisa dilihat dari situ teman-teman. Ada waktu berlalu, kemudian datanglah seorang Haman, tokoh antagonis yang tadi aku ceritain teman-teman. Dan di sini Haman punya muslihat untuk menghancurkan bangsa Israel. Gak cuma itu, tapi Haman bermuslihat untuk membunuh Mordekai, maaf. Haman bermuslihat untuk menggantung Mordekai karena Mordekai ini gak mau hormat sama Haman. Ya iyalah, karena Haman sendiri bermaksud jahat sama bangsanya teman-teman. Nah, kita mau lihat sebuah muslihat yang sangat menarik, sebuah kisah yang sangat menarik dari hal ini. Kita ingat tadi bahwa kebaikan yang dilakukan Mordekai dilupakan, ditulis di buku, ditutup, lalu dibiarkan. Dan ya udah, Mordekai tetap setia melayani raja sebagai penjaga pintu gerbang dan tidak ada promosi, tidak ada kenaikan pangkat, tidak ada apresiasi, tapi dia melakukannya dengan tetap setia. Kita lihat lompat ke Ester pasal 6 ayat 1 sampai 3. Di Ester pasal 6 sebelumnya jadi ada hal menarik di pasal 5. Kalau teman-teman buka di Ester pasal 5, dikatakan bahwa Haman menyuruh mendirikan tiang penyulang untuk Mordekai. Kejadian ini kira-kira berlangsung pagi sampai siang. Karena hari itu ada sebuah ide dari istrinya Mordekai, dia berkata seperti ini. Suruhlah engkau, aku buka dulu dari Ester pasal 5 ayat 14. Lalu kata Zeres, istri dari Haman dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau pergi dengan bersuka cita bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Lalu kemudian Ester pasal 6 ayat 1, langsung ayat setelahnya dikatakan seperti ini. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Jadi kira-kira kejadian di mana muslihat Haman terjadi itu kira-kira di pagi atau sampai sore hari. Tapi pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah bersedia membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu. Jawab para biduada raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Nah, singkat cerita, di depan ada Haman. Dan kemudian Raja Ahasiweros manggil Haman, ditanyalah, kira-kira penghormatan apa yang harus dilakukan pada orang yang sudah berjasa menyelamatkan raja? Terus Haman GR, wah ini gue banget nih, gila ini gue banget, fix, pasti ini buat gue. Terus akhirnya dia buat sebuah rencana, harus dipakai jubah kebesaran, diarak pakai kuda keliling kota. Terus dikatakan bahwa, dikatakan lagi apa nih, mengenai orang, itu dikatakan, aku lupa deh bahasanya, disorakan, pokoknya diarak-arak, benar-benar dihormati, terus diteriakin kayak gini, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Jadi dia buat sebuah penghormatan untuk dirinya sendiri si Haman, tanpa disadari bahwa ternyata penghormatan itu ditanyakan raja untuk menghormati Mordekai keesokan harinya. Teman-teman, waktu aku baca ayat ini kira-kira awal tahun lalu atau akhir tahun lalu, awal tahun ini atau akhir tahun lalu, aku lupa. Tapi hari itu ketika aku membaca bagian ini, aku langsung merinding teman-teman. Kenapa? Karena rencana Tuhan luar biasa. Coba ketika reward Mordekai langsung diberikan tepat saat kejadian itu terjadi, maka muslihat Haman mungkin tereksekusi, di mana Haman bisa membunuh dan menyulahkan Mordekai di tiang. Tapi kehendak Tuhan, dia izinkan reward itu ditunda, sehingga ada tepat waktunya reward itu menjadi alatnya Tuhan menyelamatkan Mordekai. Teman-teman lihat sequence waktunya tadi kan, alur waktunya siang atau pagi hari mereka berencana besok pagi bawa ke raja, gantung Mordekai. Malam hari raja nggak bisa tidur, lalu kemudian dipanggillah orang, kebetulan ada Haman,
ditanya tentang penghormatan. Akhirnya besok pagi saat Haman berencana menggantung Mordekai, ternyata raja berencana untuk meninggikan Mordekai. Teman-teman, Tuhan sudah mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Kalau hari ini teman-teman mengalami sebuah penundaan, percaya sama waktunya Tuhan, sebab engkau berharga di mata Tuhan. Mungkin hari itu Mordekai gak merasa dipandang, Mordekai merasa tidak diperhitungkan sebagai seorang yang sudah menyelamatkan raja. Tapi ternyata ada Tuhan yang memperhitungkan dengan luar biasa. Dan Mordekai tetap tekun menjalankan pekerjaannya, menjalankan pelayanannya, menjalankan misinya untuk menjaga pintu gerbang. Teman-teman, mungkin hari ini ketika engkau sudah melakukan yang terbaik, engkau gak menerima buahnya, engkau gak menuai buahnya teman-teman. Tapi percayalah bahwa Tuhan telah menyiapkan waktu yang tepat untuk teman-teman bisa menuai dengan puas, menuai hasil yang terbaik dari pekerjaan teman-teman. Kalau hari ini kau menabur dengan mencucurkan air mata, akan ada masanya pemulihan Sion terjadi dan dikatakan bahwa yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mari teman-teman percaya. Kira-kira beberapa hari setelah om aku meninggal di bulan Januari akhir, berarti kira-kira aku dapat ini di awal Februari. Aku dalam keadaan yang Tuhan, aku cukup lelah dengan keadaan, maksudnya aku takut dengan semuanya, kenapa harus terjadi seperti ini. Lalu kemudian waktu aku baca Alkitab, aku dapat sebuah ayat yang aku pegang dan aku jadiin profile wallpaper di HP aku. Ayatnya di Ibrani pasal 10 ayat 36, aku sampai hafal ayat ini dan dia berkata seperti ini. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. So, dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti ini. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mari teman-teman, bertahan sedikit waktu lagi. Bertahan sedikit waktu lagi teman-teman, untuk melakukan yang terbaik, untuk bertahan, untuk percaya sama janjinya Tuhan. Aku gak tahu janji Tuhan apa di hidup teman-teman, tapi firman Tuhan dalam Alkitab menjanjikan begitu banyak hal buat saudara, buat teman-teman semua. Dikatakan ada pemulihan keluarga di sini, dikatakan ada keselamatan keluarga di sini kalau teman-teman sedang bergumul dengan masalah keluarga, dikatakan ada kesembuhan di sini kalau teman-teman sedang bergumul dengan kesembuhan. Dan mari sama-sama percaya bahwa Tuhan punya reward buat setiap kita, tapi jangan pernah kejar reward itu. Aku yakin Mordekai tidak pernah mengharapkan reward, dan akhirnya itu menjadi sebuah hal yang mengejutkan Mordekai ketika pada akhirnya reward itu diberikan kepadanya. Mari sama-sama lakukan dengan hati, tekun, setia, sedikit waktu lagi, maka kesudahannya akan tiba dan engkau akan menuai. Yuk teman-teman percaya, Dia punya rancangan yang sempurna buat teman-teman. Setiap detik kejadian di hidup teman-teman gak ada yang sia-sia. Kebaikan yang teman-teman tabur gak pernah sia-sia. Mari berjuang karena Dia Tuhan yang perhitungkan. Mari lakukan semuanya bukan karena Tuhan bisa membayar atau memberi reward ke kita, tapi persembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan. Mordekai melakukan ini, melakukan kebaikan itu bukan karena dia tahu akan dapat reward, tapi karena dia tahu hal yang benar yang harus dia lakukan. Mordekai adalah man of integrity, orang yang berintegritas. So guys, yuk kita sama-sama berdoa. Kita tutup pembicaraan hari ini. Tuhan, thank you buat semuanya, buat firman hari ini. Kau baik Bapa. Kalau Engkau ajari kami hari dari Mordekai Tuhan, kami mau belajar untuk melihat kesempurnaan dari rencana-Mu di hidup kami. Kami percaya tidak ada satupun hal di hidup kami yang sia-sia. Engkau perhitungkan setiap inci, setiap senti, setiap detik, setiap menit, setiap waktu di hidup kami. Dan Tuhan, kalau hari ini kami belum dapat apa yang Engkau janjikan, kami belum mendapat reward dari apa yang kami lakukan Tuhan, kami gak peduli Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang perhitungkan. Dan Tuhan berbagi motivasi hati kami, buat hati kami jadi seperti Mordekai yang menabur karena hati kami mengasihi Engkau, yang melayani karena hati kami mengasihi Engkau, yang mengerjakan kebenaran karena kami tahu itu yang Engkau kenan Tuhan. Mari Bapa, ajari kami untuk tekun Tuhan, persevere, sehingga saat kami telah melakukan kehendak Allah, kami boleh menerima apa yang dijanjikan itu. Beri kami kekuatan ya Bapa, biar Engkau dimuliakan lewat kami. Thank you Tuhan, thank you, Engkau baik. Kami serahkan minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati anak-anak-Mu ya Tuhan,
Biar setiap mereka boleh Engkau berkati dengan hikmat, kesehatan, kekuatan. Dan dimanapun mereka berada, mereka boleh jadi berkat, mereka boleh jadi terang. Masa depan mereka Engkau pegang Bapa, dan mereka boleh punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Bapa, jumpai mereka satu persatu, pribadi demi pribadi, sehingga mereka mengenal Engkau, sehingga mereka mengalami Engkau, dan mereka mencintai Engkau lebih dari apapun Tuhan. Perkenalkan cintamu buat mereka Tuhan, dan buat mereka menyadari Engkau, menyadari keberadaanmu, menyadari hadiratmu, menyadari pribadimu ya Tuhan. Thank you buat semua Bapak, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin ya. Oke, itu aja teman-teman sharing hari ini. Aku bersyukur buat waktu yang ada. Thank you buat semuanya, God bless you.